Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Juli 2020 saya akan mereview di pair GBP USD atau pound sterling USD bagaimana terbentuknya market dari adanya ekstrim lalu membentuk MHV, membentuk CSA, CSAK, lalu membentuk reentry. Setelah reentry akan terbentuk menjadi CS momentum lalu membentuk reentry lagi. Oke, kita mulai tanggal 10 Juni 2020 ada ekstrim. Sini ada ekstrim, bisa terlihat jelas. Nah, setelah kita lihat ada signal ekstrim, maka kita bisa mereview ke time frame D1 apakah yang terjadi di sana. Biasanya kalau ada ekstrim sell, maka di time frame D1 juga akan membentuk reentry sell. Oke, kita bisa lihat dulu di time frame D1. Nah, ternyata di time frame D1 tidak membentuk reentry sell, tapi memang membentuk candle kembalikan arah. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata ada candle di mana ekornya lebih panjang dari badannya. Ini adalah suatu tanda bahwa memang bahwa market naik, sudah ada tanda-tanda untuk balik arah. Di sini kita jangan open dulu karena ini masih baru tanda awal. Oke, kita lihat dulu di time frame 4 apakah yang terjadi selanjutnya. Setelah market membentuk ekstrim, ternyata candle langsung membentuk CSA, membentuk CSAK tanpa membentuk reentry. Di sini belum ada confirm adanya reentry. Dia langsung turun menembus MA 50, masih turun lagi membentuk CSM. Nah, ketika dia membentuk CSM, baru dia melakukan atau dia baru membentuk reentry sell di sini. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di time frame yang lebih bawahnya. Apakah memang confirm untuk reentry sell-nya. Nah, setelah kita tandai, maka kita masuk ke time frame H1. Apakah benar-benar valid untuk bisa kita lihat di sini market di time frame H1 setelah ada penurunan, maka dia akan lari atau reject ke atas, dan ternyata dia bukan mencari mid PP tapi mencari top PP. Destinasinya ketika reentry
di H4, maka dia hanya sampai di top BB dan akan turun lagi, reject di MA 50. Ini adalah kalau kita lihat di H4, maka ini adalah MA 5, MA 10. Setelah kita tahu bahwa candle tembus di MA 5 tapi tidak keluar di MA 10, ini adalah candle first atau first candle. Di first candle ini kita ketika dia tidak menembus MA 5, MA 10, maka di candle kedua yang sini kita akan melakukan open entry sell. Dan setelah kita lihat di tab H1 adanya confirm atau adanya saling sinkron di TF H1 ataupun H4, maka market akan naik. Nah, setelah market naik, setelah market turun, di sini ternyata market reject ke atas. Ini bisa kita lihat di sini. Kenapa kok market naik? Oke, kita bisa lihat dulu di time frame H1. Kita lihat H1. Nah, ternyata di market H1 membentuk ekstrim naik, bukan membentuk ekstrim, membentuk CSM candle momentum, lalu naik, re-entry. Di sini re-entry turun tapi tidak keluar atau tidak membentuk CSM lagi. Nah, ketika dia tidak membentuk CSM dan naik ke atas, inilah tanda-tanda reject bahwa market akan naik ke atas, dan ini bisa berpengaruh di time frame H4. Nah, time frame H4 reject naik ke atas karena kalau kita lihat tadi di H1 dia membentuk CSM lalu membentuk re-entry, turun tidak kuat, membentuk CSM lagi, naik ke atas, ke atas, ke atas lagi. Nah, ternyata di sini market juga tidak kuat untuk membentuk CSM sehingga turun. Itu pun kita bisa mereview di H1. Oke, kita bisa lihat dulu H1 apa yang terjadi. Kenapa kok market tidak mau membentuk CSM? Nah, market tidak mau membentuk CSM di H4, ternyata tidak adanya CSM di H1, reject, turun, membentuk
reentry naik, tidak membentuk CSAK, turun lagi membentuk CSAK, reject tidak membentuk CSM, dan akhirnya turun. Di sini kita bisa open sell ya, bisa open sell ataupun kita mencari reentry. Di sini pun kita bisa mencari reentry. Di sini kita bisa open sell karena kalau kita lihat di H4 maka ini termasuk reject. Nah, ternyata sudah reject, turun ke bawah membentuk CSAK, turun lagi membentuk reentry di sini. Di sini pun kita bisa MTF kan juga apakah reentry di daerah sini itu valid ataupun tidak. Kita bisa lihat di time frame H1. Time frame H1 apa yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di time frame H1 ternyata market tidak kuat naik ke atas dan reject di MA 50 ataupun di top BB dan turun. Walaupun sempat ada ekstrim di sini, tapi naik tidak kuat membentuk CSM dan turun. Nah, akhirnya market turun membentuk CSM, reentry lagi. Kita bisa lihat juga di sini apakah reentry ini valid ataupun tidak. Kita validkan di TM H1, bukan TM ya teman tapi mesra, tapi TF, time frame H1. Nah, sini kita bisa lihat juga ternyata market gak kuat membentuk CSM dan turun. Di sini kita bisa open mencari reentry di sini. Saya open di sini. Beberapa open kita bisa lakukan di sini. Nah, setelah kita merasa valid di reentry di H4, market turun tapi tidak membentuk CSM di sini. Nah, ternyata naik. Kenapa naik? Maka kita bisa lihat juga kenapa ini market kok naik. Kita bisa lihat di time H1. Nah, kita bisa lihat di sini juga setelah market turun membentuk CSM, dia mencari reentry di sini, tapi tidak kuat, turun membentuk CSM lagi. Akhirnya naik membentuk CSA lalu CSAK. Maka kekuatan market turun tidak bisa melanjutkan tren turun di time frame H4. Jelas berarti ada hubungan atau sinkronisasi di H1 ataupun di H4 sehingga market naik membentuk CSA. Ini sudah jelas confirm bahwa market telah balik arah lalu mencari reentry di sini dan naik. Ini pun juga nanti kita bisa confirm di TF1 dan seterusnya gitu. Setiap ada
momen, maka kita harus padukan di TF yang lebih kecil ataupun di TF yang lebih besar, karena itu adalah sebagai patokan bahwa market akan lari kemana, akan membentuk apa. Bisa kita sinkronkan di TF sebelumnya ataupun TF atasnya, TF bawah ataupun TF atas, itu seterusnya. Kita akan selalu, jangan lupa setiap ada ketika kita melakukan open entry, katakanlah di sini kita melakukan open entry dan ternyata ada balik arah, itu pun kita langsung ada patokan untuk stop loss. Kita pasang stop loss, ataupun kalau kita tidak memasang stop loss, kita tahu di mana kita cut loss. Gitu ya. Kalaupun ada ekstrim, maka itu adalah akhir dari tren, ataupun kalaupun ketika market naik dan tidak membentuk CSM, itu adalah bahwa market juga akan tidak akan meneruskan perjalanan dan seterusnya. Demikian penjelasan sedikit review mengenai teknik BPMA dari ekstrim, CSAK, MHB, dan kalau dilihat di sini tadi tidak ada MHB, karena MHB itu harus wajib ada ekstrim. Kalau tidak ada ekstrim itu bukan MHB, tapi itu adalah rejection, gitu ya. MHB ada CSA, ada CSAK, lalu untuk reentry, lalu untuk CSM dan seterusnya. Jangan lupa setelah melihat video ini, silahkan di subscribe ya, di subscribe, loncengnya dicentang, ataupun komen-komen yang bisa memperbaiki mengenai video saya tentang teknik BPMA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.